Do that one dance, baby. That one dance. Selamat pagi, mahasiswa seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai bersama mahasiswa akuntansi. Oke, pagi ini kita belajar mengenai audit. Ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Bahkan perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, kemudian utara, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ellen Ardita Yolanda bersama dengan Ibu Sri Dewi Wahyundaru. Kami dari Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai audit opini laporan keuangan. Apa itu audit opini laporan keuangan? Mari kita simak bersama ya. Pertama kali, saya akan membahas mengenai audit. Apa itu yang dimaksud audit? Audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun hasil dari audit tersebut yakni berupa dari opini auditor atas laporan keuangan yang telah diperiksa. Lalu, pengertian opini audit. Apakah itu opini audit? Opini audit adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diaudit. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada yang pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Yang kedua, kecukupan pengungkapan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang keempat, efektivitas pengendalian intern. Jenis-jenis opini audit. Jenis opini audit dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modif unqual opinion. Yang ketiga, opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Yang keempat, opini tidak wajar atau adverse opinion. Yang kelima, opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Kelima jenis tersebut mempunyai arti yang berbeda, makanya jenis opini audit harus dibedakan satu persatunya. Mari kita bahas satu persatu jenis opini audit. Yang pertama, unqualified opinion atau opini wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian adalah pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing atau SPAP. Auditor
tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku atau SAK. Bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat keadaan berikut. Yang pertama, bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga auditor dapat memastikan kerja lapangan yang telah diteliti. Yang kedua, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam Perikatan Kerja Auditor. Yang ketiga, laporan keuangan yang telah diaudit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Yang kedua, jenis opini audit modif unqualified opinion atau opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan adalah pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Keadaan tertentu dapat terjadi apabila yang pertama, pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen lainnya. Yang kedua, karena belum adanya aturan yang jelas sehingga laporan keuangan dibuat menyimpang dari standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang ketiga, laporan dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa di masa yang akan datang. Hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit tersebut. Yang keempat, terdapat keraguan-raguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kelima, di antara dua periode akuntansi terdapat perubahan yang material dalam penerapan prinsip akuntansi. Yang keenam, data keuangan. Yang ketiga, qualified opinion atau opini wajar dengan pengecualian merupakan pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan atau kurang lengkap pada pos-pos tertentu, sehingga harus dikecualikan. Dari pengecualian ini, tersebut yang dapat mungkin terjadi apabila yang pertama, bukti kurang cukup. Yang kedua, adanya pembatasan ruang lingkup. Yang ketiga, terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang keempat, disclaimer of opinion. Opini tidak memberikan pendapat. Apa itu opini tidak memberikan pendapat? Merupakan pendapat yang diberikan pada saat laporan secara keseluruhan itu bisa terjadi jika auditor harus memberi tambahan suatu paragraf untuk dapat menjelaskan ketidakwajaran atas suatu laporan keuangan tersebut. Sehingga adapun dampak dari akibat adanya ketidakwajaran tersebut pada suatu laporan auditnya. Jenis opini audit yang kelima adalah adverse opinion atau opini tidak wajar. Opini tidak wajar merupakan pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Pembuatan laporannya, auditor harus memberi penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tidak memberi pendapat. Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah yang pertama, pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit. Yang kedua, auditor tidak independen atau percaya diri dalam hubungan dengan kliennya. Adapun tahap-tahap audit opini laporan keuangan.
sebelum auditor memberikan pendapat atau opininya, seseorang auditor harus melaksanakan tahap-tahap audit. Adapun tahap-tahap menurut Arens et al. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan perancangan pendekatan audit. Yang kedua, pengujian, pengendalian, dan transaksi. Yang ketiga, pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. Yang keempat, penyelesaian dan penerbitan laporan audit. Pada audit opini laporan keuangan menggunakan pengujian substantif, karena dalam pengujian ini digunakan untuk menguji kesalahan dalam nilai rupiah yang mempunyai langsung kebenarannya dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Nah, di dalam pengujian substantif ini ada 3 macam pengujian substantif. Yang pertama, pengujian substantif atas transaksi. Yang kedua, prosedur analitis. Yang ketiga, pengujian terinci atas saldo. Itulah penjelasan seputar mengenai audit opini terhadap laporan keuangan. Apabila ada salah kata ataupun pencatatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.